Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi kepada panelis kita, Dr. Ronald, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, dan pembicara Dr. Martino Robinson, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, dan Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medis. Kemudian juga kepada Bu Kiki dari perwakilan Patient Navigator KISC, dan juga tidak lupa kepada para peserta semua. Jadi pagi ini kita akan mengadakan seminar untuk awam, ya, dan sebagai memperingati 80 tahun Indonesia sudah berdiri, dan memang salah satu yang penting perkembangannya dalam 80 tahun ini dari masalah kesehatan adalah mengenai kanker. Jadi di sini dari kami dari Perhompedin ingin sharing-sharing kepada peserta yang merupakan pasien, kemudian orang awam, bagaimana penanganan terakhir kanker dan perkembangannya di Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang, dan mungkin juga bagaimana ke depannya. Jadi agar apa harapan kita semua yang pasti terbaik agar pelayanan kanker di Indonesia semakin baik. Tanpa berlama-lama, saya akan menyerahkan kelanjutan diskusi ini kepada moderator. Moderator pada pagi ini adalah Dr. Ronald. Izin saya share CV-nya. Ya, Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC, SPPD, konsultan hematologi onkologi medik Tinasim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, lulusan dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga sempat Master of Epidemiology and Biostatistik di University of Manchester. Kemudian saat ini juga sebagai Fellow Indonesian Society of Internal Medicine. Beliau saat ini merupakan tim di staf di Rumah Sakit Pusat Kanker Darmais. Kemudian beliau juga merupakan Chairman of Blood Bank Agency Darmais Center, dan editorial Team of Indonesia Oncology. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Dr. Ronald. Untuk waktu dan tempatnya, silakan Dr. Ronald. Iya, baik. Terima kasih. Saya sudah tidak menjadi kepala instalasi Bank Darah Darmais. Saya pernah menjadi kepala instalasi. Baik, sekarang mungkin kita akan langsung saja mulai acara ini. Memang acara ini dibuat untuk antara lain memperingati 80 tahun kemerdekaan. Memang dalam seminggu ini kita melihat berbagai masalah yang mungkin tidak ada langsung kaitannya dengan pasien kanker. Beberapa hari terakhir ada cukup banyak masalah terkait dengan mungkin ya adanya perselisihan di Dewan Perwakilan Rakyat, dan ini juga tentunya berhubungan dengan kita semua. Tapi khusus untuk pagi ini kita akan bicara mengenai pasien kanker. Terima kasih untuk para pembicara, ini Dr. Martino, Dr. Andika, dan Ibu Kiki. Jadi mungkin kita akan langsung saja mulai dengan pembicara pertama. Pembicara pertama Dr. Martino Robinson. Kita bisa lihat CV-nya di sini. Dan sekarang mungkin Dr. Martino Robinson bisa memulai presentasi dengan topik mungkin mengenai antara lain bagaimana pelayanan kanker di Indonesia. Saya persilahkan Dr. Martino Robinson. Selamat pagi, terima kasih Dr. Ronald atas kesempatannya.
Saya Dr. Martin Robinson, saat ini bekerja sebagai ASN di Kota Bogor, di RSUD Kota Bogor. Baiklah, saya akan share screen untuk presentasi saya. Apakah terlihat presentasi saya? Udah share screen? Ya, silakan. Belum slideshow ya? Oke, udah. Jadi, adapun judul yang akan saya bawakan adalah mengenai perkembangan layanan kanker di Indonesia, tantangan dan harapan. Topik yang akan dibahas adalah mengenai sejarah dan perkembangan kanker, tantangan terutama di bidang akses, biaya, dan pemerataan, harapan yang kita inginkan di bidang inovasi, kebijakan, dan peran serta masyarakat, dan beberapa penanganan terbaru mengenai terapi target, imunoterapi, dan pemeriksaan genetika, dan akhirnya penutup. Sejarah pelayanan kanker di Indonesia sebelum kemerdekaan tentunya tidak terlepas dari masa kolonial, karena merekalah yang memperkenalkan kedokteran modern di Indonesia dengan mendirikan rumah sakit CBZ atau RSCM di Jakarta dan rumah sakit Sumber Waras. Pada saat itu terapinya masih sangat terbatas pada pembedahan. Radioterapi dan kemoterapi itu belum ada dan hanya dapat diakses oleh elit tertentu, yaitu orang kaya Eropa dan bangsawan pribumi. Sebelum masa kemerdekaan, belum ada kampanye kesehatan masyarakat tentang kanker, dan kanker sering distigmatisasi dan disalahpahami oleh masyarakat sebagai sesuatu kutukan atau kuasa gelap ataupun yang sangat mematikan. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, kita masih dipermasalahkan dengan masalah pasca perang dan masa kolonial yang sebelumnya, dan pemerintah masih fokus pada masalah infeksi dan malnutrisi. Kanker hanya terbatas pada rumah sakit besar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, namun sudah semakin luas daripada yang sebelumnya hanya dinikmati oleh elit tertentu. Lalu tahun 1960-an, terapi menggunakan radioterapi mulai diperkenalkan, dan ini merupakan kemajuan yang cukup baik di Indonesia. Dan kesadaran masyarakat mengenai kanker semakin meningkat dengan didirikannya Yayasan Kanker Indonesia pada tahun 1977 dan menyebabkan kanker itu menjadi fokus isu di masyarakat, tidak lagi hanya malnutrisi dan infeksi. Selanjutnya, pada tahun 1988, Presiden Soeharto sebagai ketua Yayasan Kanker Darmais meminta kepada Prof. Ari Haryanto dan kepada para pakar di FKUI dan Depkes untuk merancang rumah sakit kanker yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, disinilah akhirnya rumah sakit kanker Darmais diresmikan, sehingga pada saat itu mulailah standarisasi protokol kemoterapi dilakukan. Kemoterapi semakin berkembang dengan Perhimpunan Hemato-Onkologi Medik Indonesia semakin aktif dalam memberikan layanan kanker. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sekali, sehingga pihak swasta banyak membuka rumah sakit dan layanan tidak hanya di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai rumah sakit pemerintah, namun juga bermunculan rumah sakit swasta yang ikut memberikan layanan tersebut, namun dengan berbiaya mandiri ataupun dengan asuransi. Kemajuan ini tidak berlangsung begitu lama karena di akhir tahun 98 atau awal tahun 2000 terjadi krisis moneter yang menyebabkan terjadinya krisis pendanaan di infrastruktur, sehingga terjadi kesenjangan antara pelayanan di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan atau daya beli lebih yang dapat mendapatkan layanan kanker yang lebih baik. Setelah itu, tahun 2000-an ini merupakan tahun kebijakan pemerintah setelah masa krisis moneter. Banyak rumah sakit didirikan di provinsi dan pemerintah mencanangkan sistem jaminan nasional kesehatan dengan diluncurkannya program BPJS Kesehatan. Program ini merupakan dasar yang kuat untuk kesehatan universal di Indonesia. Apalagi setelah tahun 2014 di mana JKN dan KIS, Kartu Indonesia Sehat, suatu program asuransi kesehatan nasional diimplementasikan, untuk pertama kalinya jutaan orang Indonesia memiliki akses finansial ke pengobatan kanker
yang secara dramatis meningkatkan volume pasien dan tentunya malah akan membebani juga sistem keuangan dan sistem pengobatan di Indonesia. Setelah masa kebijakan tadi, kita masuk ke masa COVID, di mana apa yang telah dicapai tadi mengalami hambatan. COVID itu menyebabkan deteksi dini, pengobatan menjadi terbatas karena ada pendekatan yang menyebabkan kita harus lebih jarang lagi ke rumah sakit karena ada resiko terkena COVID. Namun, perkembangan vaksinasi COVID juga meningkatkan gerakan nasional vaksinasi untuk pencegahan menggunakan vaksin di bidang kanker. Selain itu juga, perkembangan di bidang telemedicine menyebabkan kita dapat mengakses pengetahuan dari luar negeri dan kita pun dapat memberikan layanan ke tempat yang lebih jauh di area yang terpencil tanpa harus kita datang ke sana seperti yang saat ini kita juga lakukan dengan melakukan webinar. Selanjutnya di era COVID ini juga ternyata kita mendapat pengembangan yang sangat baik di bidang targeted terapi dan imunoterapi. Dan hal ini merupakan hal yang baik dalam perkembangan layanan kanker Indonesia. Namun pada perjalanannya tentu terdapat tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang seperti yang saya tadi sampaikan di awal ada berbagai macam. Namun kita akan fokus masalah diakses, kemudian keuangan, dan masalah biaya pengobatan. Banyak tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi, diantaranya masalah diagnosis, kemudian masalah infrastruktur, perawatan, dan data kebijakan pemerintah. Namun di bidang akses kita lihat di sini bahwa pelayanan kita memang sangat tidak merata. Konsentrasi sumber daya hanya terpusat di kota-kota besar dan di Pulau Jawa tentunya. Pasien dari arah timur memerlukan waktu tempuh dan biaya yang besar untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Kemudian di satu pulau pun, misalnya di Pulau Jawa, vaskes perkotaan dan perdesaan itu sangat berbeda pelayanannya. Dan dalam satu kabupaten mungkin ada yang mempunyai ruangan kemoterapi dan ada juga yang tidak mempunyai ruangan kemoterapi. Sehingga terjadi banyak ketimpangan yang kita dapatkan dalam kondisi saat ini. Di masalah keuangan, walaupun JKN merupakan suatu pencapaian monumental untuk kesehatan universal, tapi ini sangat mendapat tekanan yang berat di bidang onkologi karena biaya-biaya untuk pengobatan itu sangat besar dan BPJS sangat kewalahan. Selain itu, BPJS tidak menanggung biaya pengobatan yang baru yang sangat efektif sebenarnya untuk pengobatan kanker, namun terapi target dan imunoterapi itu harus dikeluarkan dari uang pribadi dan mustahil hal ini dapat disesuaikan atau dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Dan yang paling penting lagi adalah waktu tunggu yang lama, volume pasien yang tinggi dan peralatan terbatas menyebabkan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan radioterapi dan pembedahan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tentunya penundaan yang berminggu-minggu ini dan yang berbulan-bulan akan menjadi bencana untuk pasien karena pasien akan berlanjut penyakitnya menjadi stadium yang lebih lanjut. Selain itu, dari biaya dan pengobatan yang modern ini, pasien perlu mengeluarkan biaya dari uang pribadi untuk sesuatu yang tidak ditanggung oleh BPJS. Pasien perlu mengeluarkan uang untuk transportasi, akomodasi, dan kehilangan penghasilan bila tadinya dia menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga hal ini sangat membebani pasien-pasien yang tidak mempunyai asuransi. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat memiskinkan keluarga dari pasien yang mempunyai penderita kanker tersebut. Dan hal ini sebenarnya akan terbantu apabila kita mempunyai asuransi dan akan dibicarakan oleh pembicara berikutnya. Nah, dengan masalah-masalah yang tadi setelah saya sampaikan, tentunya kita mempunyai harapan untuk apa yang ingin kita dapatkan di masa depan. Kita ingin adanya inovasi dan teknologi sehingga terapi target dan imunoterapi masuk skema BPJS. Dan AI yang kita sering pakai juga dapat digunakan untuk mendeteksi dini di bidang radiologi dan patologi anatomik sehingga diagnosisnya menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian kita juga mengharapkan pemerintah memperluas pusat kanker di luar Jawa dan mengintegrasikan screening dalam layanan primer di puskesmas karena layanan inilah yang memang ada di tempat yang paling bawah di struktur masyarakat kita. Namun yang paling penting sebenarnya adalah peran masyarakat karena masyarakat itu sendiri tidak dapat sendirian untuk menghadapi kanker ini.
Tapi masyarakat perlu dalam dirinya sendiri melakukan apa yang dapat dia lakukan. Misalnya dengan melakukan edukasi gaya hidup sehat, tidak merokok, alkohol, dan perlu adanya kesadaran diri untuk melakukan tes-tes pencegahan. Tentunya dukungan psikososial dari sebaya dan caregiver perlu juga ditingkatkan. Dan yang sangat penting juga yang tidak ada yang perlu kita tingkatkan adalah donasi dan filantropis. Karena tata laksana kanker yang menyeluruh itu memerlukan dana yang besar, tidak mungkin ditanggung oleh sendiri. Dan akhirnya kolaborasi global perlu ditingkatkan untuk meningkatkan teknologi yang kita punya. Semua harapan ini sebenarnya akan terjawab apabila Rencana Nasional Kanker Kemenkes 2024-2034 yang dicanangkan oleh Menteri kita pada Hari Kanker yang lalu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Strategi nasional kita sudah mencakup dari mulai promotif, preventif, screening, deteksi dini, akses, tata laksana paliatif, registrasi penelitian, kolaborasi stakeholder, dan tata kelola untuk monitoring. Semua ini adalah program yang sangat bagus, namun bila tidak dicapai atau tidak kita dorong untuk dilaksanakan secara sesungguhnya, maka kita tentunya tidak akan mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan terapi yang terbaru dalam terapi kanker. Nah, apa saja penanganan terbaru terapi kanker di Indonesia? Di antaranya adalah yang satu adalah terapi target. Terapi target itu bertujuan untuk menyerang sel kanker secara spesifik tanpa merusak sel sehat. Contohnya ini ada pemeriksaan EGFR pada pemeriksaan paru, sehingga ada obatnya osimertinib. Ada BRCA, pemeriksaannya dengan terapinya olaparib, kemudian ada pengobatan untuk leukemia, pemeriksaan genetik BRAF untuk melanoma, dan sebagainya. Dan semuanya itu sebenarnya masih terbatas dan tidak tersedia di katalog BPJS. Begitu juga dengan imunoterapi, yaitu pengobatan kanker yang membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker, contohnya dengan menggunakan pembrolizumab. Dan ini merupakan pengobatan dengan biaya tinggi, hanya dapat diakses oleh orang-orang yang mempunyai sumber daya yang cukup dan ataupun apabila mereka masuk dalam clinical trial. Dan penanganan terbaru yang lain adalah kombinasi antara imunoterapi dan kemoterapi. Misalnya pada pengobatan kanker payudara dan kanker paru, kita memberikan pembro dan kemoterapi. Dan ada CAR T-cell, yaitu pengobatan kanker yang menggunakan sel imun tubuh sendiri yang dimodifikasi agar bisa mengenali dan membunuh sel kanker. Dan tentunya di bidang hematologi ada namanya sel punca untuk transplant kanker darah. Dan salah satu juga yang paling penting sekarang ini adalah pemeriksaan genetik untuk pasien dan keluarga survivor. Tes ini khusus untuk melihat apakah ada perubahan pada gen dalam tubuh yang menyebabkan kanker. Dan ini kita dapat lakukan pada pasien-pasien yang menderita kanker payudara dan kanker kolorektal. Pemeriksaannya adalah gen BRCA dan gen untuk Lynch syndrome. Kenapa ini harus perlu kita periksa? Karena untuk mengetahui penyebab kankernya, apakah berkaitan dengan faktor genetik, sehingga kita dapat memberikan pengobatan yang lebih tepat. Dan kita juga dapat mengetahui resiko bagi keluarga jika ditemukan mutasi gen yang diwariskan, maka anggota keluarga lain yang berpotensi memiliki resiko yang sama dapat melakukan pencegahan lebih dini. Pemeriksaan ini lebih awal untuk memantau kesehatan yang lebih ketat dengan melakukan screening yang lebih rutin dan gaya hidup yang lebih sehat. Dan akhirnya sebagai penutup, perjalanan kanker dan perkembangan kanker di Indonesia ini sudah cukup maju, namun terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang sudah kita sampaikan tadi, namun dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dan swasta, kita harapkan kita dapat meningkatkan layanan kanker menuju suatu masa depan yang lebih adil, merata, dan inovatif. Sekian dari saya, ini referensi umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Martino. Pembicara berikutnya Dr. Andika. Dr. Andika Rahman akan menyampaikan mungkin hal yang kaitannya dengan bagaimana kita melihat pembiayaan pasien kanker ya. Kita tahu
pasien-pasien kanker ini sering memerlukan pembiayaan yang cukup besar, dan dengan adanya program asuransi baik itu BPJS maupun juga berbagai asuransi swasta, kita melihat cukup banyak pasien yang dapat dibantu dalam hal pembiayaan. Walaupun masih tidak sepenuhnya memuaskan, misalnya dalam hal pengadaan obat-obat baru untuk pasien-pasien kanker yang ikut dalam BPJS Kesehatan. Silakan Dokter Andika, ini CV-nya sudah ada di sini. Dokter Andika saat ini antara lain menjadi staf di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya persilakan Dokter Andika. Terima kasih Dr. Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin saya share screen. Baik, apakah sudah terlihat ya dok? Sudah ya? Baik, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini tugas ini sebenarnya memaksa saya untuk menggali lebih dalam sebenarnya mengenai asuransi-asuransi yang ada, tapi secara umum mungkin kita akan lihat pelajari bagaimana BPJS. Nanti kita juga akan lihat kelebihan dan kelemahan, kemudian juga dari asuransi komersial. Bapak Ibu sekalian, memang asuransi, kemudian juga asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak lepas dalam perjalanan kanker seseorang, terutama di Indonesia. Dan kalau lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya asuransi BPJS ini sangat paripurna kalau memang di backup dengan dana yang cukup sebenarnya, gitu. Dan seringkali masalahnya adalah kita tidak memulai dengan preemptif, artinya tidak memulai dengan health screening, tidak memulai dengan melakukannya health promotion, sehingga semua akan jatuh dalam posisi seperti piramida, akan di bawah, jadi semua dalam pengobatan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melihat kita akan diskusikan masalah peran asuransi, bagaimana peran JKN, BPJS, kemudian asuransi komersial, bagaimana kita bisa mengkoordinasi benefitnya ya di beberapa tempat kita bisa menggunakan COB namanya, dan mengidentifikasi celah-celah yang mana yang bisa kita perbaiki sehingga layanannya lebih komprehensif. Saya mulai dulu dengan bagaimana situasi, sebenarnya sudah ada yang Globokan 2024 namun tidak sempat saya ambil. Jadi datanya bahwa kasus baru makin banyak. Kasus baru makin banyak dan tentu sejalan dengan makin baiknya sarana dan prasarana, kemudian juga deteksi imunogenetik, kemudian juga dengan screening health screening yang baik, kita dapat memprediksi di 2040 kita akan mempunyai 28,4 juta kasus baru. Dan terbanyak adalah kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di sini tentu ini adalah hal yang maksud saya kanker yang sudah biasa kita lihat bahwa memang pada orang laki-laki yang terbanyak adalah kanker paru, ya kanker paru dan bronkus disebabkan karena paparan rokok, bukan asap rokok. Kemudian juga pada perempuan kita dapatkan ada kanker payudara, kemudian juga kolon dan nanti ada ovarium serta endometrium. Dilihat dari sebaran dan memang terbanyak adalah kanker payudara yang menjadi kanker yang berbanyak dan mendominasi pelayanan pengobatan pada pasien dengan kanker. Ini kita lihat di sini terbanyak di Asia, sebenarnya nggak di Asia juga, tetapi juga di Eropa juga demikian. Mengapa asuransi penting? Karena memang kanker ini sendiri memiliki financial burden ya sangat tinggi, kemudian bertahun-tahun dan sering butuh terapi multimodal. Karena itu perlu persiapan yang baik, ya perencanaan yang baik, dan tanpa perlindungan tentu kita khawatir akan muncul yang namanya financial toxicity, di mana beban habis ya, beban biaya akan mengganggu pengobatan dan tentu berpengaruh terhadap kualitas hidup, lebih-lebih terhadap ketahanan sebuah keluarga.
adanya asuransi sebenarnya menurunkan hambatan biaya tersebut, kemudian juga mempercepat akses terhadap pengobatan dan menjaga supaya terjadi kesinambungan dalam pelayanan. Tentu kalau melihat dari beban kanker di Indonesia, kita lihat di sini bahwa kanker payudara, kanker paru, serviks, dan kolorektal mendominasi beban kanker pelayanan kanker di Indonesia. Dan terbanyak seperti halnya kanker paru, ya tidak hanya pada teori, tetapi rewardnya adalah bahwa pada pasien-pasien kanker paru datang dalam keadaan stadium lanjut, sehingga screening, sehingga pengobatan juga akan lebih menghabiskan biaya karena screening rendah serta akses terbatas. Kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian melihat di gambar yang sebelah kanan ini, bagaimana kita bisa mencegah sebenarnya dengan melakukan ya mengurangi paparan dengan rokok misalnya, ya perokok aktif terutama, kemudian melakukan pap smear berkala, kemudian juga melakukan pemeriksaan prostat dan sebagainya, ya. Ini yang red meat, overweight dan sebagainya ini sebenarnya perlu dilakukan dalam health promotion. Jadi promosi kesehatan ini yang harusnya dikerjakan sehingga tidak jatuh pada keadaan yang perlu dengan prompt treatment, harus dengan pengobatan. Karena dengan pengobatan berarti berbiaya yang mahal begitu kira-kira. Ini adalah banyak kanker-kanker yang kita lihat dan banyak di sini kita dapatkan kanker mulai dari kanker paru, payudara, kanker serviks, kanker penis, kemudian buli dan nasofaring yang paling sering di negara kita dan kanker leher dan kepala yang sebenarnya kalau dideteksi dini tentu pengobatannya tidak akan lebih banyak. Apa itu JKN? Tentu kita tahu bahwa ini adalah jaminan kesehatan nasional yang wajib dan berbasis gotong royong, tentu menjamin promotif, ini teorinya ya, menjamin promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, terbanyak yang terjadi adalah orang sudah jatuh dalam keadaan diagnosis kanker, baru mendaftar. Sehingga aspek kuratif dan rehabilitatif lah yang lebih banyak. Sehingga ini yang menyebabkan timpang dalam pelayanan. Tanpa batas tahunan, lifetime limit, wah ini nggak ada nih asuransi yang sebagus ini gitu. Sebagus ini dan tentu asuransi membutuhkan mengendap dulu 1 tahun biasanya. Tetapi dengan paket JKN BPJS ini penduduk Indonesia sebenarnya rakyat Indonesia sudah dapat mendapat pelayanan begitu kira-kira dengan paket tarif INA CBT. Nah, ini adalah alur rujukan yang berjenjang ya Bapak Ibu untuk sebenarnya nih ya ini sangat bagus sekali dari vaskes primer di awal ya pratama, kemudian dirujuk ke tipe C, kemudian baru dirujuk lagi ya dengan diagnostik ke tipe B. Bahkan jika kasusnya ini adalah kasus yang sulit. Kasus yang sulit itu definisinya kasus yang multimodality dan membutuhkan perhatian dari beberapa subspesialis, ini mungkin bisa dirujuk ke RSCM. Nah, sayangnya adalah rujukan baliknya ini yang terkadang pada pasien-pasien kanker yang kami rasakan di RSCM ternyata itu tidak berjalan. Karena memang mungkin ya dia karena jika kembali ke tipe B atau tipikal yang di awal, tentu pengobatan justru tidak mendapatkan lagi obat, pasien tidak mendapatkan lagi obat yang sama. Gitu. Itu yang mungkin menjadi masukan juga buat teman-teman di RSUD tipe B ya maupun di tipe C. Nah, ini alur ini penting ya buat Bapak Ibu sekalian ketahui sehingga nanti terdapat kontinuitas terhadap kontrol rehabilitasi, sisi paliatif, home care dan juga pengobatan ini bila tersedia. Layanan yang relevan bagi pasien-pasien kanker tentu dari mulai deteksi dini IVA ya pada pasien-pasien yang mendeteksi adanya serviks, pap smear, sadanis, HPV DNA pada program tertentu. Kemudian juga edukasi untuk sadari mamografi, tentu ini disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit setempat. Beberapa rumah sakit juga melayani laboratorium imaging PA yang terbatas. Kemudian juga pemeriksaan molekular sesuai ketersediaan. Bila tidak bisa tentu akan maju ke rumah sakit yang lebih besar gitu, tipe B atau tipe A. Kemudian juga terapi pembedahan, kemoterapi, radioterapi, dan sebagian target biologic agent seperti pada pasien-pasien dengan kanker limfoma misalnya, itu dapat di-cover di BPJS melalui paket INA CBGs.
Kemudian juga supportive care seperti obat-obatan anti mual, analgetik ya, pada pasien kanker tentu membutuhkan banyak anti nyeri, kemudian nutrisi medis tertentu, dan perawatan nyeri paliatif ini juga menjadi tanggungan di paket inasi bijis tadi pada BPJS. Ini kita perlu memahami bagaimana inasi bijis dengan paket tarif, tentu implementasi dari coding, dari dokter kemudian melakukan clinical coding yang sudah ada, dan di grup berdasarkan paket inasi bijis, kemudian jadi masing-masing akan mendapatkan sesuai paketnya. Jika di luar paket tentu pasien harus berbayar. Dan dikajukan klaim, kemudian jika setelah ada verifikasi layak, baru kemudian ada pentarifan. Kemudian ini tentu dipengaruhi sekali oleh klaim dari rumah sakit, dan dampaknya adalah buat pasien layanan dalam paket tentu ditanggung. Di luar paket, kemudian juga tidak sesuai dengan hari yang dibutuhkan tentu akan tidak dijamin atau mungkin butuh justifikasi. Nah, tentu akibatnya dalam pengobatan-pengobatan ini tentu akan terjadi financial toxicity. Nah, apa itu financial toxicity? Tidak hanya toxicity karena obat kemo, tetapi juga financial toxicity akibat tekanan ya, tekanan keuangan karena harus membayar biaya medis dan non medis selama perawatan kanker. Ini tidak hanya dalam pengobatan saja, tetapi juga ada sisi pemberian obat-obat yang lain, anti mual misalnya, efek alergi obat dan sebagainya, yang tentu tidak sedikit harganya. Dan kemudian tentu kita bisa melihat bahwa biaya langsung seperti operasi, kemoradiasi, dan obat pendukung, serta non medis tadi, transportasinya belum kita keluarkan, akomodasi selama menunggu tentu untuk keluarga, nutrisi dan caregiver yang harus juga dibayar, kecuali kalau memang ada pendampingan dari keluarga. Biaya tak langsung juga berupa kehilangan pendapatan atau kehilangan kerja ya pada pasien-pasien yang tadinya sebelumnya bekerja, terutama pada angkatan kerja atau absen dari hari-hari kerja. Dan konsekuensinya tentu akibat daripada financial toxicity adalah putus obat, tentu pasien akan mengalami cemas, depresi, dan risiko kematian jika pengobatan tidak dilanjutkan. Dan siapa yang paling berisiko? Tentu pencari nafkah utama, pekerja informal yang tinggal jauh dari pusat layanan. Makin jauh dari pusat layanan tentu akan menyebabkan beban financial toxicity yang makin besar. Tidak hanya pada pasien tetapi juga pada keluarga, jika pasien memang sudah berkeluarga. Dan juga yang kita perlu perhatikan adalah survivor kanker pada masa kanak-kanak, seperti pada pasien-pasien dengan leukemia dan limfoma. Ini juga tentu kita tahu buat tidak mempunyai tabungan atau asuransi tambahan, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya financial toxicity juga, kecuali pasien sudah dijamin oleh keluarganya. Dan beberapa kelebihan JKN ya, BPJS untuk pasien kanker tentu menanggung penyakit katastropik ya, termasuk kanker dan tanpa limit. Ini juga tentu ada pembicaraan tersendiri dari berbagai subspesialis di rumah sakit tersebut. Kemudian juga kedua adalah jejaring nasional yang luas. Ini berkesinambungan dari primer hingga paliatif dan prinsip gotong royong. Jadi solidaritas untuk menutup biaya terapi yang mahal. Karena itu ya buat teman-teman sekalian saya menghimbau yang mereka mengikuti JKN tentu perlu membayar iuran dengan baik. Ini adalah gambaran pembiayaan ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya pada pasien ini Pak Budi, ya kanker paru. Tentu pada pasien-pasien kanker paru kita perlu melakukan ya, yang pertama yang perlu dilakukan adalah deteksi untuk pasien ke dokter dengan keluhan, katakanlah misalnya batuk darah atau sesak napas misalnya. Dan opsinya tentu dokter akan melakukan CT scan. Ya, deteksi awal CT scan sekitar 3-4 juta jika murah ya, CT scan torak dengan kontras. Kemudian jika operable, pasien perlu melakukan pengobatan operasi, ini kalau di rumah sakit negeri ya, 25-29 juta misalnya. Kemudian juga dilakukan kemoterapi misalnya bila hasilnya adalah mutasi ya exon wild type. Ya, pada wild type tentu kita lakukan kemoterapi. Dan juga pada kelenjar getah bening dan pada paru sendiri kita perlu melakukan radiasi yang kisarannya kira-kira sekitar 40 juta. Ya kalau teman-teman menghitung ini semua ya akan lebih dari 200 jutaan. Lebih, ini bahkan lebih sampai 1 M. Berikutnya lagi kemudian total biaya bulanan kira-kira hingga 100 juta. Ya.
komponen biaya lain seperti tadi sudah operasi, kemoterapi, dan pada kanker paru juga ada opsi untuk melakukan imunoterapi yang paling termurah di negeri ini itu sekitar 17,5 juta per kali pemberian. Ya, teman-teman bayangkan kalau dia diberikan 14 kali atau until disease progression. Ya. Dan terapi target kalau seperti misalnya pada pasien-pasien dengan limfoma misalnya rituximab katakanlah harga sekitar 6 jutaan. Atau pemberian bevacizumab misalnya yang termurah di RSCM itu kira-kira sekitar 1,5 juta per 100 mg. Katakanlah dengan menggunakan dosis 10 mg per kilogram berat badan 50 kilo, 500 kali 1,5 juta, 7,5 juta per kali. Kita bisa berikan minimal 6 kali bersama dengan kemoterapi, misalnya pada kanker paru ini yang advance dengan efusi pleura misalnya, tentu pasien akan mengeluarkan dana 7,5 kali 6, 45 juta hanya untuk target terapi. Belum lagi terapi hormonal yang perlu teman-teman keluarkan, misalnya katakanlah pada pemberian tamoxifen 2,5 juta atau 900.000 per hari. Kalau diberikan letrozol tentu sekitar 2,5 sampai 3 juta per bulan. Katakanlah dia mendapatkan pengobatan sampai dengan 10 tahun misalnya. Tentu dia akan mendapatkan 2,5 kali 12 mungkin ya 30 juta kali 10 tahun 300 juta. Itu hanya hormonal saja, belum dengan pengobatan efek samping yang timbul seperti akibat terapi hormonal menyebabkan obesitas dan dislipidemia yang tentu perlu diobati. Itu belum lagi kita hitung. Tentu kekurangan-kekurangan tentu banyak, meskipun BPJS sudah memberikan layanan yang cukup baik, bahwa layanan ini kapasitasnya belum merata, karena mungkin mesin radioterapi tidak ada di beberapa daerah misalnya. Ya, patologi mungkin tidak tersedia yang sampai dengan molekular di rumah sakit tipe B misalnya. Kemudian juga ketersediaan obat-obat canggih juga kadang-kadang berlu waktu. Seperti kami di RSCM beberapa waktu kehabisan obat karena memang belum dibayar BPJS. Misalnya perlu tunggu sampai beberapa minggu begitu kira-kira. Dan administratif rujukan dan verifikasi ini juga akan menyebabkan perlambatan dari pengobatan. Sehingga kesenjangan dari tarif inasi bijis dan biaya real ini mempengaruhi kenyamanan pilihan layanan. Karena itu juga ada asuransi komersial yang bisa kita pakai, ya tentu seperti prudensial misalnya, ya yang sering dan populer di kalangan pasien-pasien kanker. Ya, dan asuransi-asuransi yang lain yang memiliki fasilitas untuk kanker. Dan beberapa waktu ini kami mendapatkan ya kenyataan bahwa asuransi ini hampir bangkrut juga karena pengobatan saat kemarin ya di tahun 2024 itu definisi terapi kanker hanya terapi kanker saja yang didefinisikan sebagai kemoterapi, di mana terapi hormonal terapi molekular terapi seperti imunoterapi yang sebenarnya perlu diseparasi dipisahkan dengan terapi utama ini penting karena dalam pengobatan katakanlah penggunaan imunoterapi yang sebelumnya ada yang itu berkisar sekitar 60 juta sampai 100 juta per kali. Bayangkan jika dikalikan 14, 1,4. Ya, uang muka rumah sangat tidak sederhana. Dan asuransi ini tentu yang komersial, tentu fleksibel dan fasilitasnya banyak, tentu banyak manfaat tambahan. Ini sudah disediakan juga oleh masing-masing kantor atau instansi yang memang membuat seperti InHealth ya dan sebagainya. Ini sekali lagi tergantung polis, tapi kekurangannya adalah ada batas plafon. Ya, pada rumah sakit tertentu yang berbiaya mahal, yang premium, tentu akan menyebabkan tentu pasien harus menambah lagi sendiri karena dia ada batas plafon dan premi yang meningkat karena seiring juga dengan usia. Ini yang penting yang perlu teman-teman ketahui. Dan masa tunggu. Ya, saat ini yang saya ketahui masa tunggu untuk kasus-kasus keganasan adalah 1 tahun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan mereka yang ada riwayat kanker di masa kecil? Tentu itu yang perlu ya kadang-kadang apakah disembunyikan dan sebagainya yang ataukah perlu mengklarifikasi, tentu perlu klarifikasi karena memang asuransi ingin memastikan bahwa penyakit itu sudah tidak lagi berjangkit pada si peserta asuransi tadi. Ya. Ada juga prinsip yang namanya coordination of benefit di mana
peserta JKN dengan polis komersial dapat mengkombinasi manfaat sesuai aturan. Nah, ini yang sebenarnya lebih enak dan yang sebenarnya banyak dimaksudkan oleh Menteri Kesehatan. Sehingga dia dapat menutup selisih biaya dan layanan yang tidak dijamin oleh paket-paket JKN tadi. Nah, ini meningkatkan kenyamanan. Kenapa? Karena bisa top up, bisa naik kelas dan pengobatannya seperti terapi target misalnya yang tidak dijamin oleh asuransi BPJS JKN dapat kita berikan pada mereka yang memiliki asuransi komersial. Langkahnya adalah lapor sejak awal, cek rumah sakit mitra, dan pahami skemanya. Ini beberapa hak dan kewajiban peserta JKN yang tentu juga pada asuransi-asuransi komersial lainnya. Tentu pahami hak ya, pelayanan sesuai indikasi medik, dan ini yang perlu teman-teman perlu minta kepada rumah sakit, terutama rumah sakit swasta. Transparansi informasi berapa paket-paket yang di cover dan mana yang tidak di cover, dan mekanisme pengaduan ini teman-teman penting ya. Dan kewajibannya adalah tentu membayar iur biaya tertib, iur biaya, mengikuti alur rujukan dan membawa dokumen. Ini adalah bagaimana teman-teman bisa aplikasi dan bagaimana teman-teman bisa menghubungi, mengontak ya BPJS. Ya, ini ada beberapa yang bisa dikontak, dari mulai aplikasinya ada, mobile customer service-nya ada, sampai portalnya ada. Dan teman-teman juga perlu mengetahui apa saja yang umumnya ditanggung, seperti konsultasi lab dasar, imaging, PA, pembedahan. Beberapa rumah sakit tidak membolehkan pasien datang dalam keadaan dalam keadaan belum dioperasi, ya, seperti rumah sakit yang ada di bilangan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan misalnya. Mereka hanya minta kalau sudah ada tertera diagnosis PA kanker, baru dia akan mengcover. Ya, tipikal seperti itu banyak sekali ya di rumah sakit yang lain. Ya. Kemudian juga teman-teman perlu ketahui kemoterapi standar apa yang ditanggung, radioterapi vaksinasi apa, ya. Kemudian juga obat pendukung apa yang perlu, alasan kesehatan tentu sesuai dengan indikasi. Apa sering yang tidak ditanggung? Ini juga perlu. Beberapa obat-obatan, biologic agent, ya, antibody drug conjugate misalnya, atau imunoterapi tertentu. Yang jelas imunoterapi saat ini tidak di-cover di BPJS. Sedangkan di asuransi komersial itu di-cover. Selama dokter masih bisa membuat alasan dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada asuransi. Dan pemeriksaan molekuler spesifik yang lain, serta PET-CT di banyak daerah juga sekarang ini sudah banyak ditanggung oleh asuransi komersial. Tentu juga yang lain adalah upgrade kenyamanan, tentu dari kelas kelas 2 jadi kelas 1, atau bahkan bisa mendapatkan layanan eksekutif di rumah sakit non mitra. Nah, beberapa tips untuk memaksimalkan manfaat tentu untuk mobile JKN, tentu silakan unduh mobile JKN. Kedua, minta ringkasan medik, ya, diagnosis, stadium, regimen, alergi, dan obat yang sedang berjalan. Karena dengan demikian teman-teman akan lebih cepat dilayani, karena si dokter tidak akan, jika Anda pindah vaskes ya, pindah vaskes misalnya, dan pahami masa berlaku rujukan. Pada JKN BPJS biasanya berlaku 3 bulan. Nah, lihat, dan jangan lupa kalau sudah hampir 1 bulan kurang, tentu perlu dilakukan perpanjangan. Dan juga pada asuransi komersial, tentu teman-teman sekalian memiliki brokernya, tentu memiliki orang yang bisa dimintai tidak langsung ke asuransi tadi. Si broker inilah yang perlu kita tanyakan, apa saja yang di-cover, apa yang tidak, dan bagaimana caranya bila tidak di-cover. Ya, terkadang ada juga yang kita harus membayar lebih dahulu di depan, kemudian baru nanti di-cover. Kadang-kadang yang sedihnya adalah tidak semua yang dikembalikan, uang yang dikembalikan itu 100%, kadang-kadang hanya 80% dan sebagainya. Ya. Tanyakan juga terapi alternatif yang setara yang didapatkan oleh pasien namun tercakup dalam checklist tadi. Ini checklist sebelum mulai terapi juga teman-teman perlu tahu dan harusnya ada di dalam buku harian teman-teman sebelum berobat, seperti kepesertaan aktif, kartu JKN, rujukan yang baik ya, selesai resume medik tadi, hasil pemeriksaan terbaru. Terkadang kami harus menunggu lagi, oh lupa, tidak dibawa, oh ada kemarin dapat rujukan tapi ketinggalan dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan BPJS dan JKN, fotokopi yang penting, ya, fotokopi, dan terutama tidak hanya laboratorium,
Identitas juga perlu, dan juga informasi polis tambahan, serta data kontak keluarga dan bagaimana rencananya teman-teman ke sana. Ini ada beberapa langkah untuk mengurangi financial toxicity. Jadwalkan terapi terpadu dalam satu kunjungan bila memungkinkan, sehingga mengurangi uang transport yang perlu dikeluarkan. Manfaatkan, kita sudah banyak ya, misalnya teman-teman harus dirujuk ke Darmais misalnya atau ke RSCM, sudah ada banyak rumah singgah atau LSM yang membuat layanan akomodasi, misalnya seperti Rumah Teduh misalnya di dekat RSCM ya. Kemudian juga catat pengeluaran-pengeluaran yang keluar dan pertimbangkan untuk konseling keuangan dengan rumah sakit. Yang mana yang kita bisa di cover oleh rumah sakit dan mana yang harus dikeluarkan oleh pasien. Dan cari program bantuan seperti patient assisted program, misalnya yang sering dikeluarkan oleh farmasi-farmasi. Beberapa farmasi mengeluarkan untuk mengurangi harga dari imunoterapi dengan memberikan paket-paket layanan PAP gitu. Dan juga perlu mitigasi. Kita perlu mencari, melihat kenapa klien kita ditolak. Apakah kurang indikasinya atau tidak mengikuti alur rujukan dan kode dari INASI-BIJIS misalnya pada BPJS JKN. Dan jangan lupa simpan dengan rapi. Terkadang saya melihat ini hanya disimpan di plastik ya. Teman-teman perlu memuat file plastik ya yang sudah banyak dijual di toko-toko buku untuk menyimpan tidak hanya laboratorium tetapi juga bukti layanan, resep, ya fotokopi resep dan persetujuan tindakan. Sehingga dengan demikian kita tidak kehilangan riwayat dalam pengobatan. Ada beberapa mitologi ya, myth busting dan fakta yang kita sering. BPJS pasti menolak obat kanker. Banyak regimen standar ditanggung, tapi obat tertentu punya kriteria tertentu. Diskusi tentu itu adalah kunci ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui. Jangan tidak mengetahui apa yang kita akan dapatkan. Jangan datang dengan dalam posisi kosong. Yang kedua, harus kelas 1 agar terlayani. Ini juga tidak ya. Jadi di BPJS JKN dan di asuransi juga hak layanan ditentukan oleh kebutuhan medis, bukan kelas sosial ya. Kemudian ini juga perlu dukungan dari teman-teman. Tidak mungkin dan tidak memungkinkan ya pasien kanker sendiri yang harus kalau di JKN harus absen sendiri, kemudian datang pagi-pagi dan sebagainya. Dan juga harus fotokopi dan sebagainya. Tentu ada kebutuhan pertolongan dari keluarga atau dari teman sebaya. Kemudian konseling fisiologis, psikolog, kemudian rehabilitasi juga. Dan nantinya layanan paliatif juga dibutuhkan untuk memperbaiki quality of life, terutama pada pasien-pasien dengan cancer pain, ya, kemudian juga gejala-gejala yang muncul akibat kemoterapi. Peran keluarga di sini penting untuk advokasi, bantu komunikasi jika ada beberapa hal yang tidak pas, ya, baik di asuransi, ya, maupun dalam pelayanan. Kemudian logistik juga, ini juga penting untuk melihat jadwal terapi, jadwal minum obat misalnya, transportasi bagaimana, dan pengawasan efek-efek samping yang timbul. Serta bagaimana emosional, ya, penting hadir di sana, mendengar dan menemani. Ini menjadi salah satu layanan penting, kebersertaan keluarga dan pendamping dalam mendukung psikologi pasien. Ada beberapa hal, ya, kami tidak mengatakan bahwa BPJS jelek ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti menambah kapasitas, ini makin lama makin banyak tentunya. Tentu juga patologi onkologi molekuler. Evaluasi tentu periodik tarif-tarif INASI-BIJIS dan BIARIL ya. Karena beberapa tarif INASI-BIJIS juga sudah diadopsi juga oleh berbagai asuransi komersial. Dan perpendek mekanisme akses obat inovatif misalnya. Kemudian juga navigasi ini penting. Di beberapa rumah sakit seperti Darmais misalnya RSCM, pasien navigator sudah menjadi satu keharusan. Di beberapa tempat yang sudah dimulai juga seperti di RSUD Pasar Minggu juga sudah dimulai. Di Persahabatan kalau tidak salah juga, sehingga membantu pasien untuk navigasi pasien untuk kemana dia harus berangkat begitu kira-kira. Integrasi dengan rekam medik dan teleonkologi, telekonsultasi juga penting. Pada asuransi komersial juga kita penting untuk melihat dari awal ya, cakupan kankernya apa, ya, tanpa masa tunggu yang panjang ya. Biasanya rata-rata setahun. Ada juga asuransi yang tunggu 3 bulan. Ya, menanggung modalitas utama, ya, ini penting sekali. Operasi, kemo dan radiasi ini yang paling mahal. Operasi adalah komponen yang paling mahal. Ya, rata-rata sekitar 100 atau lebih pada pasien kanker. Contoh misalnya seperti pada pasien kanker payudara, sekitar 100 sampai 200 juta. Ya. Kemudian yang kedua, obat-obat modern.
misalnya obat-obat hormonal CDK46 misalnya, itu juga cukup mahal, kurang lebih sekitar 30 jutaan. Nah, ini penting sekali jika teman-teman memulai asuransi, teman-teman perlu menanyakan berapa pagunya, berapa maksimal yang di-cover, adakah pengisian ulang setiap minggu, dan berapa biaya premi yang harus dikeluarkan. Kemudian juga mekanisme cashless ini penting ya, karena makin cashless makin baik, serta reimbursement berapa persentase yang dibayar oleh asuransi ke pasien dan berapa yang harus ditanggung oleh pasien. Ini cek plafon ya, yang penting sekali. Dan periksa pengecualian dan manfaat, baca polis sekali lagi, bukan brosur yang dibaca, karena brosur tentu untuk menarik orang untuk menikmati atau mengikuti layanan tersebut. Baca polis dengan baik, perlahan, tidak dipaksa di depan si broker tadi. Ini COB, langkah demi langkah, teman-teman boleh memiliki PPT ini, ya, cek rumah sakitnya, ya ini yang penting ya, langkah-langkah ini, laporkan pemilikan polis tadi kepada pihak rumah sakit tentunya, kemudian terapkan skema bagaimana klaim di JKN, bagaimana selisihnya ke asuransi tambahan, dan simpan semua bukti layanan, karena ini penting sekali untuk reimbursement dan sebagainya misalnya. Juga manfaatkan sumber-sumber bantuan eksternal seperti dari Yayasan Kanker misalnya, jika ada obat-obat yang tidak di-cover, YKI memberikan layanan menjual obat lebih murah begitu sebagai layanan silang. Kemudian juga di rumah singgah, ya CISC misalnya juga memberikan bantuan eksternal seperti patient navigator dan sebagainya. Platform-platform yang lain yang terpercaya untuk kasus-kasus khusus misalnya, ya PAP dan sebagainya, ini teman-teman perlu mendengarkan. Karena itu saya menganjurkan untuk teman-teman survivor atau yang baru terkena kanker perlu mengikuti yayasan-yayasan survivor yang ada, CSC, Pitaping, Lafping, Smartping, Samudra Kasih dan sebagainya, yang sebenarnya bukan cuma hanya untuk ngerumpi, bukan untuk Arisa, tetapi juga untuk membantu pasien-pasien, membantu teman-teman dalam mendapatkan informasi yang lebih banyak terhadap kanker tersebut. Dukungan psikososial dan rehabilitasi tentu penting untuk berfokus pada kualitas hidup, dan sekali lagi buat teman-teman bahwa pengobatan kanker ini cukup mahal, menyangkut puluhan sampai ratusan juta, per siklus radioterapi juga mahal, kurang lebih 40 juta rata-rata, dan obat inovatif yang komplitnya kurang lebih hampir 1 miliar. Pesan untuk penyintas sebelum saya akhiri presentasi ini, bahwa kesembuhan dan kualitas hidup butuh akses yang tepat waktu, dukungan yang menyeluruh. Ya, asuransi adalah alat. Yang utama adalah informasi yang benar dan kolaborasi dengan tim klinis. Apakah dia dokter, perawat, ya, kemudian juga tim survivor misalnya, atau tim pendukung yang lain, keluarga, pendamping. Tidak ada masalah meminta bantuan. Kemudian juga istirahat juga bagian dari terapi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Andika. Pasti ada banyak pertanyaan untuk Dr. Martino dan Dr. Andika. Mungkin nanti akan kita diskusikan sesudah pembicara ketiga. Pembicara ketiga nih Ibu Kiki. Bu Kiki ini dari CISC. Bisa disampaikan mungkin sedikit catatan atau CV dari Bu Kiki. Selamat pagi kepada Dr. Andika, Dr. Martinus, Dr. Rizky. Saya Kiki, kepada Dr. Rona, maaf, saya Kiki, kebetulan saya penyintas kanker payudara dari Rumah Sakit RSKD. Saya juga sebagai patient navigator di RSKD juga. Sebelum jadi patient navigator, saya sudah juga melakukan relawan di RSKD juga pada saat itu sebelum pandemi, dan saat pandemi berganti dengan menjadi pasien navigator. Jadi pengalaman kami sebagai survivor, kami menavigasi pasien-pasien, memberikan informasi, memberikan dukungan, bahkan kami juga
melakukan dukungan psikologis buat pasien, dengan harapan pasien itu lebih termotivasi, lebih semangat dalam menjemput kesembuhannya selama berobat di rumah sakit. Harapan kami juga memohon nih, dokter, kami mohon untuk negara mendengar suara pasien dan memberikan hak pasien kanker. Pertama, askes atas obat target terapi dan imun terapi sesuai kebutuhan. Kedua, implementasinya nyata. Formularium nasional jangan hanya di atas kertas saja. Ketiga, jaminan pemeriksaan penunjang agar diagnosis tepat dan pasien mendapat terapi yang sesuai. Itu aja sih Pak. Terima kasih Dok semuanya. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Iya, saya rasa mungkin yang banyak bisa diambil dari presentasi baik dari Dr. Martino maupun dari Dr. Andika tadi adalah masih terlihatnya problem yang cukup banyak untuk penanganan pasien-pasien kanker di berbagai daerah dan juga mungkin di kota-kota besar termasuk di Jakarta, khususnya mengenai jaminan pelayanan bantuan asuransi, entah itu dari BPJS Kesehatan maupun dari berbagai asuransi lain yang ada. Kita memang menyadari bahwa tingkat penjaminan asuransi ini tidak semua sama, khususnya untuk BPJS Kesehatan. Tadi sudah diuraikan bagaimana pembatasan atau penjaminan yang sering khususnya untuk obat-obat baru membutuhkan waktu. Meskipun obatnya sudah ada di Indonesia, tapi penjaminan dari BPJS Kesehatan tidak langsung bisa dipenuhi. Ya, dan ini mungkin merupakan masalah untuk kita semua karena kita juga paham bahwa dana yang ada di BPJS Kesehatan itu bukan tidak terbatas, ya, tetapi bagaimana memilih obat-obat yang akan ditanggung, bagaimana mengawasi penggunaannya, itu mungkin juga satu hal yang sering belum dapat dilaksanakan dengan baik, ya. Misalnya sudah pernah dari Perhimpunan Onkologi Indonesia dan dari Perhompedin itu meminta, mungkin kalau saya tidak salah ingat pada tahun 2018 ada pengawasan yang lebih ketat ya mengenai penggunaan obat-obat kanker, ada sistem audit secara berkala untuk mengawasi bahwa memang obat-obat itu digunakan dengan tepat dan tidak hanya menjadi pemborosan yang di satu sisi tidak bermanfaat untuk pasien, tapi di sisi lain juga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar. Baik, saya rasa kita bisa mulai diskusi. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Di question and answer ada nih Dok. QA ada atau mau aktif Dok? Mau langsung? Oh ya, kalau sudah ada silakan aja, bisa dibaca Dr. Andika.
Ya, Dr. Marito silakan dok. Pembicara pertama nanti saya baru lanjutkan nih. Eh, Baik. Di sini ada pertanyaan, pada kasus kanker yang metacliver, apakah prosedur microwave ablasi di cover BPJS? Ini mungkin kan kita ada sistem rujukan ya, sistem rujukan, dan bila ada meta di rumah sakit tipe B tidak ada alat, yang ada adalah mungkin dokter bedah digestif, meta ke hati bisa dilakukan operasi di tempat rumah sakit itu tersedia alatnya atau dokter bedahnya. Tapi biasanya untuk terapi ablasi itu kita rujuk ke tipe A. Jadi mungkin dokter Andika yang di rumah sakit tipe A itu apakah itu di cover atau tidak? Karena kalau di rumah sakit Baik, tipe B seperti saya, bedah digestif yang berperan. Terima kasih. baik, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk prinsip microwave ablasi ini perlu di-coding kalau di kami di layanan. Yang mengerjakan ini ablasi ini saat ini adalah bagian gastroenterohepatologi, bagian hepatologi yang mengerjakan untuk ablasi. Ya, eh, jadi di layanan ini perlu di-coding karena itu tidak semua pasien bisa mendapatkan terapi untuk microwave ablasi ini. Ya, dan terus terang sampai saat ini setahu saya pemberian makroablasi ini perlu ya menunggu beberapa saat, tapi kalau tidak salah di cover. Dan kami sudah pernah melakukan apa namanya pathway-nya jelas, kemudian kami sudah pernah melakukan permintaan gitu. Ada juga layanan yang lain adalah masalah ini tadi saya pikir adalah TACE ya. Ada satu lagi untuk pasien-pasien dengan metaliver misalnya dengan TACE dan TACI, transarterial chemoembolisasi, ini sekarang saya jawab ya, dan transarterial chemointervention. Jadi dia melakukan melakukan ablasi plus dengan memberikan kemoterapi langsung ke masa tumor, ke nodul tumor, dan itu tidak di cover. Ya, itu dikerjakan oleh dokter radiologi intervensi. Dan itu adalah salah satu terapi sebenarnya untuk pasien-pasien yang kanker metaliver. Karena memang pasien-pasien yang kanker dengan kanker yang metaliver masih ada kemungkinan untuk melakukan ablasi ya baik dengan TACI maupun dengan microwave tadi. Demikian. Saya Oke, lanjutkan dok. kita Ya, lanjut pertanyaan kedua. ya silakan Dari dok. Kalila, mengapa pasien kanker banyak yang berobat ke luar negeri? Apa yang kita pelajari dari sistem ini? Nah, orang yang berobat ke luar negeri mungkin kan itu preference dan mereka punya dana. Dan biasanya mereka mengutamakan kenyamanan dan kecepatan dan kalau bisa harganya lebih murah dilakukan di luar negeri karena mereka punya dana. Nah, untuk di Indonesia memang karena beban kita banyak, tentunya orang yang punya dana akan tidak mau berobat di rumah sakit pemerintah yang dengan BPJS karena mereka kan ingin cepat. Nah, sedangkan yang di rumah sakit swasta mungkin itu preference. Mungkin Dokter Andika ada tambahan untuk sistem kesehatan kita karena kalau untuk eh, orang yang berobat ke luar negeri karena dia punya dana, tentunya mereka karena ingin kenyamanan dan ketepatan dan kecepatan. Kira-kira itu bisa ditambahkan, Dokter Andika. Ya, makasih dok. Jadi mendapatkan pengobatan yang terbaik adalah suatu keniscayaan. Jadi itu udah sifat manusia. Jadi kalau pasien-pasien di daerah mungkin dia akan lebih senang untuk berobat ke tempat yang lebih bagus, mungkin ke Jakarta. Tetapi kalau pasien-pasien di Medan misalnya, di tempat yang lebih dekat dengan Pineng, mungkin akan pindah ke Pineng. Yang di Pontianak, kemudian daerah dekat dengan perbatasan, mungkin akan ke Sabah dan Sarawak. Itu sudah suatu, kalau menurut saya, suatu keniscayaan, yaitu yang tidak bisa diubah. Yang kedua adalah bahwa memang satu yang tidak bisa dipungkiri bahwa obat-obatan kita masih sangat mahal. Ya, beberapa obat misalnya pada pasien-pasien dengan kanker payudara, misalnya terapi target, itu yang di sini ada program, tetapi di Malaysia katakanlah harga lebih murah. Sehingga tentu menjadi satu hal yang menarik tentu kalau melihat apalagi dia harus mendapatkan pengobatan seumur hidup misalnya 2 tahun dia sudah ada satu pasien menyatakan bahwa dia sudah keluar kurang lebih 2,5 miliar karena itu di Indonesia saja sudah 1 miliar, jadi kemudian dia butuh lebih jauh karena itu dia pindah ke Pineng contoh misalnya. Berikutnya lagi juga tadi sudah obat yang murah, fasilitas juga yang murah, contoh misalnya katakanlah fasilitas PET CT.
Di luar misalnya kita juga tahu bahwa ada lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Ya, tentu sistem di kita ini yang tidak memungkinkan untuk lebih murah lagi begitu mungkin ya. Saya berbicara di kapasitas saya ya. Jadi masalah dari mulai pajaknya dan sebagainya. Yang berikutnya lagi memang teman-teman sekalian karena loading pasien yang begitu banyak ya, terutama di BPJS ya, kalau di BPJS ya, sehingga tidak mungkin kan untuk kita berkomunikasi yang lebih panjang begitu kira-kira. Nah, tetapi mungkin yang perlu kita pelajari adalah komunikasi antara dokter dengan pasien ini yang juga penting, karena komunikasi dengan pasien ini sangat penting untuk memberikan level engagement antara pasien dengan si dokter. Nah, di luar sendiri kemudian kenapa lebih menarik? Satu mungkin karena dokternya mungkin bisa melayani lebih banyak. Tapi juga teman-teman perlu sadari bahwa ya, saya pernah mendapatkan beberapa pasien yang mengatakan, oh layanan di Singapura bagus, tapi bahkan di hari Minggu pun tengah malam pun dia datang, tapi dia tidak bicara masalah berapa tarif yang si pasien tersebut keluarkan. Hari Minggu tengah malam pula, tentu charge-nya akan lebih besar. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu saya pernah escort satu pasien ke rumah sakit di Singapura. Itu untuk layanan beberapa tahun lalu, tapi ya untuk layanan hanya untuk pertanyaan ke dokter saraf saja itu sudah kurang lebih sekitar 2 juta ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Tentu sangat jauh begitu kira-kira. Jadi itu yang perlu juga teman-teman lihat plus dan minusnya gitu. Kita tidak memungkiri bahwa pemeriksaan dan diagnostik sendiri sangat advance di luar. Tidak usah jauh-jauh ke Malaysia saja sekarang ini untuk pemeriksaan seperti phenotyping misalnya juga sudah 3 langkah di depan kita begitu kira-kira. Itu yang menyebabkan bahwa kenapa orang menyenangi untuk berobat ke luar negeri. Kalau ada duit juga tapi. Baik, mungkin saya tambahkan ya untuk yang pertanyaan pertama mengenai meta hati. Ya memang ada beberapa kemungkinan penanganan yang dilakukan, tapi tentunya selalu harus melihat apa yang mungkin paling tepat dan paling aman atau sedikit efek samping yang akan dihadapi oleh pasien ya. Karena itulah kita selalu tekankan perlu adanya diskusi MDT ya, multidisiplin, karena setiap pasien, setiap kondisi apalagi yang sudah metastasis itu memerlukan pandangan dari berbagai keahlian ya. Mungkin saja masih ada tindakan lokal, tapi juga harus diingat pada yang sudah metastasis itu biasanya memerlukan juga terapi sistemik ya, entah kemoterapi, entah terapi target atau imunoterapi dan lainnya. Kemudian yang kaitannya dengan pertanyaan kedua, memang ini masalah yang kita lihat yang juga seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Kementerian Kesehatan, karena memang Presiden sendiri sejak zaman waktu itu Presiden SBY sudah, kemudian Pak Jokowi juga, kemudian juga sekarang Pak Prabowo sudah mengeluh ya mengenai banyaknya dana katanya ya yang dibawa oleh pasien-pasien Indonesia berobat ke luar negeri ya. Yang paling banyak ya tentunya mungkin masih kardiovaskuler, tapi juga pasien kanker sudah menempati urutan kedua, dan bahkan kalau dilihat per pasien, sebetulnya pasien kanker yang paling banyak membawa dana berobat di luar negeri. Ya, memang banyak masalah seperti yang tadi sudah disebutkan, tapi tentunya ini tetap harus menjadi perhatian kita bersama, tetap harus diusahakan ada jalan keluar yang bisa mengurangi
perginya pasien-pasien ini keluar negeri ya. Saya sekarang pun masih ada beberapa pasien yang sudah terutama ke Malaysia dan ke Singapura yang kemudian melanjutkan pengobatan di Jakarta. Ada pasien yang menggunakan imunoterapi mungkin sudah hampir 40 kali. Ya, jadi mulai pengobatan di Singapura, kanker paru, hasilnya cukup baik, dan sekarang melanjutkan di Jakarta, dan kelihatannya cukup puas dengan pengobatan yang dilakukan di Jakarta. Saya tidak tahu mengenai pembiayaan karena pasiennya tidak pernah mengeluh apakah harga imunoterapi yang dia gunakan di Jakarta itu memang lebih mahal dibandingkan yang di Singapura. Tapi juga ada pasien lain itu jaminan salah satu badan usaha milik negara ya, BUMN yang besar. Itu sama juga sudah lebih dari 30 kali menggunakan bevacizumab dengan pemetrexed juga untuk kanker paru, juga hasilnya baik, sejauh ini masih remisi, dan dari BUMN-nya sendiri yang kemudian meminta supaya bisa melanjutkan di Jakarta ya. Jadi memang ini semua masih merupakan masalah untuk kita. Mungkin juga suara dari pasien akan ikut juga membantu untuk membuat perhatian lebih ya dari Menteri Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan maupun dari BPJS. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan lain, silakan. Ini ada pertanyaan, Dok, yang dari anonim ya. Saya survival CA rectum, operasi di Darmais. Alasan pasien datang stadium lanjut karena belum ada deteksi dini. Ditanyakan di rumah sakit mana yang mengcover deteksi dini. Jadi untuk deteksi dini memang sulit ya, karena rumah sakit dengan pola BPJS ini dia lebih ke arah kuratif. Oleh karena itu kita harus mengerti dari masyarakat sendiri mengenai faktor risiko. Jadi kalau misalnya kita mempunyai faktor risiko, misalnya kanker kolon, faktor risikonya di keluarga ada. Kemudian kita mengenal gejala-gejalanya. Nah, itu kita bisa ke puskesmas dulu. Dari puskesmas nanti kalau misalnya puskesmasnya sudah aware dengan faktor risiko kanker kolon, dia sebenarnya bisa melakukan screening dengan pemeriksaan feses. Nah, lanjutnya kalau misalnya ada dicurigai ke arah sana, mereka bisa merujuk untuk melakukan kolonoskopi di tipe B, rumah sakit tipe B. Nah, di rumah sakit tipe B inilah nanti dokter KGEH-nya, konsultan gastronya, yang akan menentukan apakah bisa melakukan kolonoskopi. Nah, yang jadi masalah adalah kolonoskopi yang bisa di-cover BPJS, itu yang ada diagnosis penyakitnya. Nah, ini yang mungkin agak sulit karena dokter harus berpikir keras bagaimana agar kolonoskopi itu bisa di-cover dengan sistem klaim di BPJS. Jadi mungkin itu untuk pertanyaan bagaimana kita melakukan deteksi dini untuk kanker kolon ini. Perlu ada kolaborasi dari tingkat puskesmas, begitu juga dengan pasiennya dan keluarga pasiennya, mengenal faktor risiko dan gejala klinis sehingga mereka bisa meminta pertolongan lebih lanjut. Itu mungkin dari saya. Mungkin Dokter Andika ada tambahan untuk pertanyaan yang berikut. Mungkin cukup dokter. Yang CRT sih ya sama dok. Ya, Nggak jauh oke. berbeda. Selanjutnya nih Dok, ada pertanyaan yang dari Pak Rahmat nih. Jenis tumor apa yang terapinya tidak di-cover di BPJS sampai tingkat rumah sakit tipe A? Kalau jawaban saya untuk rumah sakit tipe B itu menyangkut kemampuan pendanaan di rumah sakit tipe B, karena rumah sakit tipe B itu dananya kan walaupun
semua pengobatan di-cover oleh BPJS, namun pada kenyataannya ada sistem subsidi dari rumah sakit untuk mengobati penyakit tersebut. Sehingga pada saat kemampuan rumah sakit tipe B tidak bisa mengobatinya atau memberikan terapi, dia akan merujuk ke tipe A. Seperti itu mungkin dari saya. Jadi ada daftar-daftar penyakit yang memang sebenarnya ada di BPJS, tapi karena kemampuan RSUD tipe B itu tidak sanggup, dia akan merujuk. Nah, sekarang tinggal di tipe A mungkin nih, Dokter Andika yang dapat menjawab selanjutnya. Ya, terima kasih dok. Jadi memang untuk stoma bag di beberapa rumah sakit tidak di cover. Tapi kalau jadi memang tergantung. Kalau di kami sih di cover nih. Untuk stoma bag di cover. Untuk tipe-tipe tertentu ya. Ada beberapa tipe untuk stoma bag yang tidak di cover karena masing-masing tentu teknik operasinya berbeda juga. Stoma bagnya juga agak berbeda begitu. Itu kira-kira. Mungkin tambahan lagi, Dokter Andika, ini stoma bag kan termasuk di dalamnya suatu pelayanan paliatif ya. Nah, sistem layanan paliatif di BPJS ini memang belum cukup advance ya, sehingga seperti obat MST saja misalnya, obat untuk analgetik di rumah sakit tertentu yang pelayanan paliatifnya dengan adanya polinyeri itu bisa diberikan untuk 1 bulan. Tapi pada saat di polinyerinya tidak ada dengan standar BPJS, kita tidak bisa mengeluarkan obat untuk 1 bulan. Jadi memang ada berbagai sistem layanan yang harus dibangun supaya BPJS dapat membayarkan untuk kebutuhan pasien. Itu mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya, ini juga kolostomi udah ya. Untuk dari Pak Handono ini ada pertanyaan, apakah ada tes marker yang ditanggung oleh BPJS ya. Jadi kalau tes tumor marker sebenarnya banyak, CEA, CA125 ya. Tapi di rumah sakit tertentu tidak semua tes tumor marker itu ditanggung. Ada yang hanya CEA saja karena memang jumlah pasiennya banyak. Tapi ada yang CA125 tidak rutin ditanggung. Dia hanya bisa diperiksa pada saat rawat inap. Pada saat rawat jalan dia tidak ditanggung. Jadi bagaimana rumah sakit itu mengatur keuangannya agar bisa memenuhi keperluan pemeriksaan tersebut. Nah, selanjutnya apakah ada deteksi awal untuk tumor marker test ya. Nah, untuk orang tua yang menderita kanker. Nah, pemeriksaan yang tadi sudah saya sampaikan terutama untuk kanker kolon dan kanker payudara itu ada tes markernya. Jadi kita periksa BRCA atau mutasi untuk Lynch syndrome. Tapi untuk yang lain memang belum umum yang diberikan. Mungkin Dokter Andika dapat menambahkan untuk tes-tes ini. Yang jelas BPJS nggak cover ya. Jelas BPJS tidak cover. BPJS tidak mengcover untuk deteksi dini. Jadi untuk teman-teman yang ada riwayat orang tuanya untuk menderita penyakit-penyakit genetik misalnya, ini saya lebih ke penyakit genetik ya, misalnya pada kasus-kasus dengan ginekologi malignancy misalnya yang rentan untuk terjadi penyakit genetik itu tidak di cover ya. Dan tumor markernya tidak di cover, untuk tes genetik juga tidak di cover. Jadi harus berbayar sendiri begitu. Tapi sudah ada beberapa layanan-layanan, maksud saya di laboratorium ya yang memberikan layanan yang cukup murah ya buat teman-teman untuk melakukan pemeriksaan gitu kira-kira. Contoh seperti misalnya pemeriksaan BRCA itu kurang lebih sekitar 500 ribuan gitu kira-kira. Kalau lengkap itu ya ada dari mulai berkisar dari 2 juta sampai dengan 9 juta begitu kira-kira. Dr. Martino, saya jawab dulu yang atas ya. Yang ini nggak masuk di layanan kanker, tapi ya kesian juga nih kalau nggak dijawab. SLE, yang SLE ya. SLE, sudah 10 tahun apakah ada layanan rumah sakit dari JKN yang sifatnya motivasi dan komunitas? Tidak ada, Bu Rahmi. Tapi sebenarnya sudah ada komunitas-komunitas tentang SLE sebenarnya ada gitu. Sudah banyak. Apa dok? Salah satunya saya lupa. Yang nanti deh. Ada beberapa yayasan-yayasan yang sebenarnya Yayasan Tiara. Contoh Yayasan Tiara Lupus misalnya, itu juga sudah ada yang bersama-sama ya untuk memotivasi dan komunikasinya juga bagus.
itu ada ya. Kemudian selamat pagi, nama saya survivor XC rectum pengguna kantong kolostomi seumur hidup. Pertanyaan adalah apakah BPJS bisa mengcover tadi sudah dijawab ya? Udah. Dijawab sudah. Kemudian lanjut ya. Saya Nela, gimana nih kok goyang? HER2 positif, kemudian HER2 plus, kemudian K67 30%, DCIS, AR ya triple positif ya, sudah kemo 3 kali operasi radiasi. Selesai, kemudian kemo dan Dia TT-nya apa luminal dokter B, Patilo? kemudian kenapa HER2-nya trastuzumabnya nggak di cover karena Oh, BPJS hanya untuk stadium transfusion. lanjut. Karena Ya, memang sistemnya begitu, sistem ya, BPJS-nya yang ya. Jadi restriksi ya, ini ya, restriksi. adalah jadi ada beda-beda ya, beda-beda rumah sakit yang memang ada restriksi, di mana yang sebenarnya selama pasiennya masih early stage dia tidak di cover meskipun dia high risk ya, risiko tinggi untuk metastatik ya, begitu kira-kira. Dokter Ronald mungkin ada tambahan dok untuk pertanyaan ini yang Iya, HER2 positif. baik. Tadi yang mengenai deteksi dini, memang ini kita juga berulang ya, sudah diskusi juga dengan Kementerian Kesehatan dengan BPJS. Beberapa bulan lalu kami ya dengan waktu itu juga kalau saya tidak salah ingat ada Prof. Aru ya, Ketua Yayasan Kanker Indonesia diundang untuk melihat fasilitas pabrik di Shanghai dan diskusi dengan dokter-dokter onkologi medik di sana bersama juga dengan beberapa dokter bedah mereka, dengan dokter radioterapi mereka, dan antara lain membicarakan mengenai deteksi dini. Misalnya untuk kanker paru itu di Shanghai itu sudah menjadi program rutin untuk low dosity ya, dan program itu kelihatannya berjalan dengan baik. Nah di kita itu belum ya, jadi waktu itu kami sempat tanyakan karena untuk kanker paru ini kan seperti tadi sudah disebutkan memang merupakan kanker yang paling banyak ditemukan pada laki-laki dan merupakan masalah karena biasanya datang sudah di stadium lanjut. Jadi seharusnya ada program deteksi dini untuk kelompok yang memang berisiko tinggi ya, jadi misalnya perokok lama dengan jumlah tertentu pada usia tertentu itu sebaiknya sudah ada deteksi dini kanker paru. Untuk kanker kolorektal setidaknya ada pemeriksaan yang bisa ditanggung oleh BPJS, kalaupun belum bisa kolonoskopi tapi FOBT itu harusnya bisa ya. Untuk kanker payudara, untuk kanker serviks juga seharusnya sudah bisa dilakukan dengan jaminan pemerintah ya, dengan jaminan BPJS. Jadi ya kita tetap mengusahakan. Kemudian yang tadi ditanyakan Dokter Andika, saat ini sedang ada penyusunan pedoman nasional untuk kanker payudara. Memang kita tentunya masukkan trastuzumab untuk adjuvan sesuai dengan guidelines, entah itu NCCN, entah itu ESMO. Jadi memang sudah kita usulkan, sudah kita berulang juga mintakan. Ya, kita tunggu saja harapannya dengan nanti ada PNPK yang baru ini, trastuzumab itu akan bisa juga masuk. Karena ini obat esensial ya, jadi kita berulang itu mengusulkan dengan dasar obat-obat esensial WHO dan indikasi yang ada sesuai Badan Kesehatan Dunia itu. Jadi Indonesia ini negara yang seharusnya sudah mampu mengikuti apa yang disebutkan dalam pedoman Badan Kesehatan Dunia tadi. Mungkin itu saja. Saya diingatkan panitia bahwa rupanya waktu sudah habis. Mungkin ada terakhir ini Bu Kiki ingin menambahkan atau ingin menanyakan, silakan 1-2 menit.
Selamat Bu Kiki. pagi, iya selamat pagi dok, Dokter Ronald, buat Ya, dokter, silakan. semua dokter dan teman-teman semuanya. Harapan saya semoga kedepannya proses BPJS sih, sepengalaman saya karena memang menafigasi pasien ya dok ya. Jadi memang itu memang pasien itu datang sangat membludak. Beberapa akhir-akhir ini memang belum diagnosisnya belum tegak, masih awal belum biopsi atau apa sudah ada ke Darmais ya. Maksud saya sih harapan saya sih dari pemerintah itu memang seperti yang tadi dokter sudah sebutkan ya. Jadi sebelum ke Vaskes 3 Darmais sudah ada pemeriksaan dari rumah sakit seperti Vaskes 2 itu sudah ada. Jadi pasien itu tidak membludak dan untuk jadwal seperti yang mau lanjutan treatment itu jadi memang benar-benar lebih efisien, lebih cepat ditanggapi karena memang akhir-akhir ini pasien yang saya navigasi juga kemarin itu saya ada kasus juga sih dok. Jadi memang pasiennya memang keadaannya memang udah cukup parah ya, payudaranya dua-duanya itu sudah cukup parah, yang satu sudah benana dan yang satu lagi bengkak. Cuma kan sekali lagi saya sebagai navigator saya hanya menjembatani bagaimana proses-proses pengobatannya supaya cepat, bahkan kami sendiri bekerja sama dengan tim klinikal di Darmais untuk pasien-pasien yang memang pada kasus tertentu dibantu untuk disegerakan. Tapi dengan catatan kami tetap mengikuti prosedur yang di rumah sakit. Itu aja sih dok saya sampaikan. Semangat buat teman-teman penyintas kanker semuanya. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Jadi ya mungkin saya sedikit simpulkan bahwa memang penanganan kanker di Indonesia ya ini mungkin dalam kaitan dengan 80 tahun merdeka ini masih banyak yang kita harus capai, yang harus kita usahakan, baik itu mulai dari deteksi dini, penanganan dengan standar yang terbaik, mungkin kerja multidisiplin di antara berbagai keahlian ilmu dengan pembagian tugas yang baik, sampai pengobatan dengan obat-obat mahal yang mungkin belum sepenuhnya bisa dijamin dalam BPJS Kesehatan. Dan terakhir tentunya perawatan paliatif yang tidak boleh juga dilupakan, karena bagaimanapun seseorang yang menderita kanker itu akan membutuhkan sekali dukungan dari baik orang terdekat, baik dari tim dokter ahli dan khususnya dari tim paliatif suportif dalam menjalani pengobatannya. Baik, saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih Dr. Martino, terima kasih Dr. Andika dan Ibu Kiki. Saya kembalikan ke panitia. Selamat siang. Terima kasih Dokter Ronald ya, terima kasih yang sudah hadir juga hari ini. Mudah-mudahan banyak info. Mungkin sebelum kita tutup acara, mungkin kita foto bersama dulu ya. Jadi boleh dibuka dulu. Ya, ya 1, 2. Oke. Ya, dicoba lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas waktunya kepada semua pembicara, dokter-dokter dari Dokter Ronald, Dokter Martino, Dokter Andika, kemudian Bu Kiki, dan para peserta semua. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi pelayanan kanker yang
pasti semua dari kita semua dokter-dokter dan juga pasien pasti semua mau yang terbaik buat semua. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita dapatkan di hari ini, dan mumpung masih bulan Agustus ya, mudah-mudahan semangat kemerdekaan masih ada di diri kita masing-masing yang bisa kita usahakan untuk membantu ke semua orang Indonesia lain. Dalam hal ini mungkin secara khusus penanganan kanker dari dokter-dokter dan juga sesama pasien untuk saling support. Mudah-mudahan Indonesia bisa memiliki pelayanan kanker yang jauh lebih baik ke depannya sehingga pasien-pasien bisa mendapatkan banyak manfaat yang akhir kata, sekian dari saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Beserta ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Ronald. Pamit dok, Dr. Martin. Ya. Terima kasih, Ya, terima Rizky, kasih. Dr. Rizky, terima kasih banyak Mbak Kiki. Ya. Terima kasih Dr. Oh, Andika, semua Dr. izin Ronald, pamit. Dr. Terima Rizky, kasih. Dr. Terima kasih Martino. semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dikeluarin mana?